closer, oh get closer, I'm burning now. Oke, mungkin awalan barusan agak sedikit jijik ya. Tapi anyway guys, itu semua karena gue baru aja nonton Michael alias sebuah biopik ya dari Michael Jackson ya, which is I am one of his biggest fan. Dan gue pas nonton, nah ini perasaan gue campur aduk bagaikan bubur belum diaduk. Mau bingung gak lo? Karena literally itu yang gue rasain. Jadi kita akan langsung aja ngobrol soal film satu ini yang sempat bikin riuh di dunia nyata. Tapi riuhnya karena loh kok ada orang yang bilang bagus banget, ada orang yang bilang jelek banget. Rata-rata yang bilang bagus banget adalah fans, yang bilang jelek banget adalah para reviewer atau para ya media lah ibaratnya gitu. Nah, seperti apa jadi sebenarnya film ini? Nah, gue sih ada jawabannya sebenarnya. Nah, maka dari itu mari kita ngobrol bareng di Ngobrol Film. Hai guys, jadi selamat datang di Ngopi ya, alias Ngobrol Film. Gue baru aja nonton sebuah film yang dimana film ini dari seseorang yang sangat gue kagumi banget. Walaupun gue termasuk telat mengagumi beliau. Gue mengagumi beliau itu waktu gue SMP kelas 1. Karena dulu gue ingat banget pas lagi kelas 6 SD, itu ada teman gitu yang sama Michael Jackson gila, setiap hari gerakannya set pakai topi SD. Begini dia ngajarin gue begini nih, set gitu, balikin topi bla 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 kayak Michael Jackson gitu. Gue tuh kayak annoying, jujur gue kayak apa sih? Ntar gue kayak Michael Jackson gue tuh bagi gue annoying gitu. Sampai SMP bokap gue nyetel kan kaset biasa di mobil, gue kayak oh ini Michael Jackson. Pertama lagunya dulu lama-lama tahu video klipnya, lama-lama wah kok keren. Dan padahal tuh gue telat loh. Era gue SMP itu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000, literally 2000 ya. Setelah tahun 99 itu kan udah telat banget. Udah Michael Jackson udah album yang kesekian kalinya gitu. Gue telat ya, tapi telat aja gue masih bisa jatuh cinta banget sama manusia satu ini. Bagi gue nggak ada ya sampai sekarang, mohon maaf ya kalau misalnya ada kalian-kalian yang masih muda terus bilang banyak bang yang menandingi Michael Jackson. Sebutin penyanyi yang hanya dengan melihat dia perform di panggung lu merinding, bro. Nggak ada. Dan yang kayak dia nggak ada. Mohon maaf, lu cari yang kayak dia, yang literally pitch perfect. Itu by the way behind the scene-nya which is baru akhir-akhir ini, itu banyak studio-studio yang dulu pernah ngerekam Michael Jackson gitu ya. Mereka tuh ngakuin bahwa Michael Jackson tuh setiap rekaman pitch perfect. Rata-rata cuma 1 kali take, 2 kali take. Pak, bro, gue ya yang literally kemarin baru nyoba kembali lagi di dunia musik, ceritanya nyanyi-nyanyi 6.000 take mungkin. Beliau 1-2 kali take. Gila guys, ini manusia gila, genius, literally manusia genius. Dan udah gitu apa istilahnya, dia bikin lagunya macem-macem loh. Dari mulai yang ibaratnya kita ngedengar itu kayak yang mellow, ada yang literally buat joget. Ngedengar lagu dia tuh bawaannya pengen joget gitu loh. Ibaratnya ini dari view pandangan seorang fans gitu, yang mohon maaf nggak ada yang. Dan sampai gitu ya, gue tuh pernah fanboy banget. Kalau nggak salah pakai akun gue Taras Movie tuh sempat top like tuh ya, di yang Michael Jackson dulu pernah bikin hologram kan, dibikin hologram gitu. Gue komen tuh kayak ini kenapa sih nyewa yang joget Michael Jacksonnya nggak yang bener-bener ahli gitu, karena kurang snappy sampai segitunya. Karena gue tuh dulu nontonin video klipnya guys, selalu tiap hari pulang sekolah setel VCD-nya, udah zamannya DVD, nonton DVD-nya behind the scene-nya, bukan behind the scene apa, video klipnya Michael Jackson, karena dancing-nya tuh snappy kan, yang sedangkan yang ya para mohon maaf ya penggantinya, penirunya nggak sesnappy dia gitu. Emang nggak ada gantiin gitu, mohon maaf ya. Bahkan jujur di film ini aja, di biopik ini aja, si Jafar Jackson which is pemerannya, si aktornya aja nggak sesnappy dia. Tapi nah ini dia, gue akan bahas film ini ya, dan gue akan bahas film ini dari segi gue sebagai fans ya, dan juga mohon maaf nih, karena ya mau nggak mau gue ngerti dunia sinematografi. Gue akan bahas juga dari sisi filmnya, dan gue actually bisa ngerti dua pihak. Kenapa dia bilang bagus banget, ada yang bilang jelek banget. Oke, jadi pertama-tama gue akan bahas dari fans dulu ya. Mohon maaf, sebagai kalau lu fans Michael Jackson, ini ujung ke ujung adalah fan service, bisa gue bilang gitu.
teman-teman sadarin nggak? Buat yang fans aja ya, ini buat yang fans dulu nih, sebelum yang ngerti sinematografi, ngerti film segala macam. Secara fans dulu, teman-teman kalau sadarin, di film ini hampir nggak ada lagu pengiring atau musik pengiring, kecuali musiknya beliau sendiri. Sekalinya ada musiknya beliau sendiri. Sekalinya ada musik pengiring, itu entah piano, versi piano dari musik beliau sendiri, atau literally musik beliau sendiri di setel. Selebihnya silent, nggak ada musik. Dan it works. Setiap kali di setel, apalagi momen merindingnya bro, itu terasa. Dan beberapa momen, literally beberapa lagu, apalagi itu kayak gue pengen ikut dansa gitu, kayak yang pas ya. Ini gue gimana ya, gue mau bilang spoiler, tapi sebenarnya yang ada di film ini nggak, ya kalau lu fans ya nggak ada yang spoiler, karena udah tahu semua juga perjalanan hidupnya. Gue yakin semua penggemar Michael Jackson pas nonton ini itu kayak ya antara spoiler nggak spoiler ya, karena dia dan keluarganya, dia dan juga musik-musiknya sebenarnya nggak ada yang spoiler amat gitu loh. Maksudnya cuman aja di film beberapa hal yang ada beberapa yang pas gue ngobrol sama teman gue, kerabat gue gitu, ternyata banyak yang nggak tahu. Misalnya kayak insiden kepalanya kebakaran, itu kan di film ini dijelasin secara detail kan. Kalau misalnya kita lihat di media-media kan dikit banget, sangat sedikit yang membicarakan yang soal dia kebakar gitu pas lagi perform. Nah, tapi jujur sebagai fans ya, ini memuaskan. Gue bisa bilang gitu. Jadi kalau kamu fansnya Michael Jackson dan kamu mau nonton ini karena literally kamu fansnya Michael Jackson, kamu nggak akan nyesel. Barisan gue di tempat gue nonton tadi, gue di Pondok Indah Mall ya by the way. Itu gue kan di A selalu kan, kita nonton tuh bareng sama editor gue tadi, semuanya di A. Di B, di depan kita itu rata-rata pada ibu-ibu semua yang umurnya udah seumur nyokap gue mungkin ya. Pak, itu kalau mau tahu, ikut nyanyi, ada yang pada karena banyak momen literally merinding, literally kayak oh my god. Dan jujur mau nangis gue. Oke, gue akan jujur, actually gue nangis. Beberapa kali gue nangis. Dapatnya adalah ini film berhasil secara tujuan sinematografi juga ya, memang lebih ke menekankan ke personilnya, bukan personil orangnya, lebih ke si Michaelnya emang ya. Karena kan ada beberapa film yang emang guys, dia itu nggak subjektif, dia lebih ke story-nya, ceritanya gitu, secara cerita, secara sudut pandang yang jauh gitu. Kalau film ini memang yang gue lihat memang dia lebih ke dikerucutin, lebih sudut pandangnya si Michael, dan itu jadinya terasa banget jujur. Kayak kita sebagai penonton, kita adalah Michael, kita bisa ngerasain gimana perasaan si Michael ya, dimana dia sama bapaknya dipaksa terus segala macam ya. Ini sebenarnya antara spoiler nggak spoiler lagi ya, karena kalau fansnya sih semua udah tahu gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak fans ya mungkin bisa tutup kuping ya. Lagi-lagi seperti biasa mungkin akan banyak spoiler di sini yang akan gue bicarakan, karena ibaratnya ngopi alias ngobrol film tuh selalu kalau gue pasti akan ada spoiler ya. Nah tapi ibaratnya yang dijelasin di sini tuh lebih ke keluarga dia ya, mostly ya. Emang perjalanan dia di musik juga ada, tapi intinya tetap adalah dia dan hubungan dia dengan ayahnya. Intinya dari film itu sih gitu ya. Nah, apakah gitu kan ada yang gue sayangin dari segi fans? Jujur ada beberapa lagu gitu ya, adalah di beberapa scene gitu ya, yang gua ngarepin ini Nino ada diliatin gitu kan, mungkin di behind the scene-nya atau gimana ceritanya, ternyata enggak ya gitu kan ya. tapi cukup lah, lagu-lagu yang ngetopnya dikasih lihat tuh udah cukup banget bagi gua sebagai fans, udah cukup banget. Dan ternyata itu juga di era dari dia kecil sampai di era band. Kalau ini udah banyak dikasih tahu lah sama beberapa media ya. Memang film ini cuma nggak sampai dia yang sampai tua banget, tapi emang sampai di era band. Nah, apa lagi ya? Secara musik gue puas banget. Secara fans ya, gue puas banget juga. Banyak momen-momen merinding dan luar biasa gitu ya. Sebagai fans, lagi-lagi, kenapa Bang lo harus misahin Bang sebagai fans dan sebagai orang yang ibaratnya bahas sebagai film lah, atau sebagai yang agak lumayan ngerti lah ibaratnya di dunia sinematografi lah, atau pecinta film lah ibaratnya. Karena emang harus
harus bisa ya. Dan gue ngerti kenapa banyak media ngasih review jelek gitu kan, atau kurang mungkin ya, atau lebih tepatnya banyak kurangnya. Karena jujur juga gue ngebayangin dalam arti gini, kalau misalnya gue bukan fans Michael Jackson, will I? Apakah gue akan menikmati film ini? Dan literally kan kalau para yang kritikus film itu kan mereka literally ngekritiknya itu emang mereka juga ngebayangin kalau misalnya ini bukan Michael Jackson, misalnya ini film tentang siapa gitu, will it gitu kan work secara sinematografi dan segala macam gitu kan ya. Nah mari kita sekarang udah mulai bahas ada sedikit tentang sinematografinya nih guys. Dari sisi gua, menurut keyakinan saya kalau kata Bang Panji, menurut keyakinan gua, secara sinematografi, jujur awal-awal film mulai segala macam, jujur ada beberapa yang menurut gua, beberapa scene itu seharusnya pakai lensa yang lebih wide daripada lensa yang dipakai. Gue dari awal tuh kayak ini lensa kayak agak terlalu zoom untuk scene yang ini juga agak terlalu zoom. Jadinya adalah memang feel-nya itu agak, jujur, mohon maaf gue harus ngomong ini, film ini ada terkesan cheap-nya atau kayak terkesan modal kecil gitu. Ya gue nggak tahu ya modal di balik film ini ya, gue belum cek sih. Tapi maksud gue dari angle dan lensa ini pakai, ada yang bikin jadi film ini jadi agak rasa cheap dikit. Karena ya mungkin karena kita biasa ngelihat kayak show-show di TV gitu ya, atau serial TV yang kebanyakan pakai zoom lens, itu biasanya kan untuk menutupi kekurangan atau kekurangan budget ya dari suatu serial tersebut, makanya banyak pakai zoom lens gitu kan ya. Kalau serial TV zaman dulu tuh kayak favorit gue apa ya, yang zoom lens aja banyak sih. Kayak dulu gue nonton Heroes ya, yang tentang superhero terus segala macam, itu kan zoom lens aja. Karena dan beberapa episode actually gue sampai bisa tahu lah ini kan ruangan yang si Anu dipakai lagi di ruangan si Anu gitu, sampai tahu. Padahal mereka udah nutupin banget dengan zoom lens gitu kan. Atau kayak sinetron kan rata-rata zoom lens, zoom ke muka gitu. Nah itu awal-awal agak terasa, tapi makin berjalan, gak sampai tengah film, sampai bahkan baru seperempat film, gue ngerti maksudnya apa, maksud si sutradaranya atau DOP-nya. Ternyata maksudnya adalah ya memang film ini mau bener-bener banget dikerucutin, di zooming in, ya baru sesuai lensa pilihannya ya, ke si Michael. Film ini itu jujur ya, dari awal sampai gue bisa bilang 3/4 film gue amat sangat suka banget. Mau sebagai fans ataupun sebagai pencinta film, jujur gue kayak nggak ada masalah. Apa yang bilang reviewer bilang jelek segala macam, jujur gue dalam hati gue gitu. Jadi semuanya bagi gue bagus-bagus aja ya. Walaupun awalnya ya itu gue ngerasa kayak ini kayak harusnya bisa deh lensa wide segala macam. Dan atau kalau taste ya, lagi-lagi ini taste. Ya mungkin gue juga karena terpengaruh, bisa jadi ya. Gue sebagai penonton, penikmat gitu, gue karena terpengaruh dari film-film biopik lainnya kayak Queen gitu kan ya, atau biopiknya si ya banyak lah yang udah dibikin ya. Itu rata-rata kan pakai lensa anamorfik ya, karena kan mau merepresentasikan zaman dulu kan rata-rata lensa anamorfik, jadi terasa aja gitu loh nuansa zaman dulunya gitu. Sementara Michael Jackson pakai lensa biasa ya, literally bokehnya makanya nggak lonjong tapi biasa gitu. Itu ngaruh sih bagi gue ke visual gue, karena gue beberapa scene literally gue bayangin gitu ya, ini kalau lensa anamorfik lebih dapat nih, dan literally akan lebih wide gitu. Karena literally yang gue rasain beberapa scene itu kurang wide ada terlalu zoom gitu ya. Tapi lagi-lagi gue ngerti pas literally film ini berjalan, oh gue ngerti, ya udah gitu kan, ini kayak mau dibikin semi dokumenter, literally rasanya tuh kayak semi dokumenter dan lebih fokus ke si Michael gitu kan, which is if it works ya udah nggak apa-apa bagi gue gitu kan ya. Dan gue sangat menikmati itu dari awal film sampai 3/4 film, sangat menikmati. Nah jujur 3/4 film set. Jadi ibaratnya gini guys, film itu kan kalau misalnya mau dibikin grafik ya itu harusnya ada set, melandai, terus ada momen dimana dia keren gitu kan, set, terus ada turun lagi, terus biasanya ada terakhirnya ada entah plot twist, entah penutupan, entah apa yang keren gitu, dar, it's a good film. Film ini set, lah abis. Jadi gue lagi awal sampai 3/4 film itu kayak gue heran kok sama media-media apa sih yang bilang jelek. Enggak, mungkin media nggak ngerti kali ya. Gue sempat sombong tuh dalam hati. Ini juga, menurut gue emang sih ada kayak bagi selera gue gitu ya,
menurut gue lensanya harusnya lebih wide bla 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 bla, tapi itu mah ya serah namanya seni ya, terserah DOP-nya lah. Ternyata dapat aja soalnya, bagus aja. Gue scene Michael yang dia sedih, gue dapet sedihnya. Scene yang gue ini gue dapet, yang si Michael yang kayak marah itu gue kerasa keselnya gitu loh, sebagai anak yang dipaksa ibaratnya gitu kan. Tapi juga sisi orang tua juga ngerasa juga. Jadi segala macam hiruk pikuk itu gue ngerasain. Berarti kan berhasil secara sinematografi, secara film berhasil gitu. Yang pas sedih gue dapet, pas lagi merinding gue dapet, lagi nyanyi, lagi joget segala macam gue dapet, momen-momen, every moment dapet semua. Tapi ini gue nggak tahu ya, ini yang gue tebak-tebakan aja ya. Kayaknya Universal alias studionya, gue kaget aja pas ending tulisannya The Story Continue. Bro, iya, lo mau mungkin ada part berikutnya. Nggak gitu juga mengendingin film. Bagi gue itu tuh baru kayak, itu tuh belum ending bro. Itu kayak baru akhirnya ada sesuatu, nah terus belum ada lagi nih yang apa yang terus ending gitu. Jadi rasanya 3/4 film ending. Wow ya, baru gue kayak baru ngerasain ya abis lah, abis. This film continue. Kok continue? Itu jujur, itu jadinya kayak literally lu nonton dokumenter di Netflix yang bersambung. Literally jadinya rasanya kayak gitu. Mohon maaf, menurut gue problemnya is di ending, hanya di endingnya doang. Karena endingnya kayak gitu, jadinya yang ke belakangnya rasanya jadi kayak Netflix dokumenter yang dipotong. Kayak tunggu ya nanti ya, kok gitu, ini kan film gitu loh. Sedangkan ada sinematografer orang Indonesia by the way ya, yang gue sangat juga ya, gue ibaratnya udah kayak suhu gue lah ya. Beliau pernah bilang film itu, ini kata-katanya sebenarnya agak vulgar ya. Beliau pernah bilang film itu jangan kayak film onani. Dia pernah bilang ke gue, jadi tar lo kalau bikin film jangan sampai lo bikin film onani. Maksudnya gimana? Om, gue manggil om kan. Beliau bilang film onani adalah film yang misalnya nih, katakan lo bikin film serial atau filmnya tuh kayak Star Wars itu, 1, 2, 3. Jangan sampai penonton misalnya dia nggak sengaja nonton baru yang kedua, dia nggak nikmatin. Artinya tuh film nggak ada awalan, tengah, akhiran. Film itu harus awalan, tengah, akhiran. Kalau lu nonton ketiganya, itu film onani namanya. Ngapain lo kayak itu mah sama aja lo ya apa gitu. Tetap palingnya kalau ada cerita yang dia nggak ngerti, tapi secara film itu harus ada awalan, tengah, akhiran, sehingga penonton pas nonton lu puas gitu loh. Oh iya ini ada ibaratnya burger gitu ya, ada bawahnya, ada dagingnya, ada atasnya gitu kan. Jangan lo terasa kayak nonton gak ada atasnya, gak ada dagingnya, nggak bisa. Ya, lu boleh ada abis itu cheeseburger, lu bikin lagi fish burger apa sih, terserah. Tapi burgernya ini harus lengkap, nggak boleh ada rasa kayak nggak lengkap gitu loh. Dan itulah exactly yang gue rasain pas nonton film ini. Jadi susah kalau misalnya ditanya kayak Film Michael kemarin bagus apa jelek? ya jawaban gue panjang. Gue akan bilang secara fans bro, actually gimana? Ini kalau secara fans ya guys ya, gue harus ngomong Michael nggak perlu film biopik gini, nggak perlu. Mohon maaf, bukannya gue over fans, nggak. Bahkan mohon maaf nih, nggak deh, jangan bandingin deh. Tapi gue harus bilang Michael Jackson nggak perlu film. Sebenarnya udah, lu dengerin video klipnya aja udah merinding gitu aja. Gue setiap gue ke YouTube, gue sekarang udah nggak ada by the way. Tadinya ada padahal di YouTube. Yang tahun 95 tuh MTV itu favorit gue, setiap video show itu gue tonton terus, gue merinding pak. Tapi sayangnya di delete sama YouTube, kayak copyright kayaknya. Jadi ada MTV Awards tahun 95. Ya, itu Michael di situ. Dan dulu gue punya DVD-nya by the way, DVD-nya hilang, gue kesel. Dan itu setiap nonton merinding itu baru gue belum pernah ya. Nggak ada lagi seniman yang dari jogetnya bikin lu merinding, nggak ada. Dia doang jogetnya bikin merinding, jogetnya gila gitu. Nah cuman ya itulah, secara film untuk Michael ini itu. Jawaban gue panjang. Kalau secara fans mah ya gue suka-suka aja. Tapi secara film memang kok endingnya itu loh, endingnya aja sih. Literally filmnya aja gue suka-suka aja, fasenya semuanya kata-kata bagus, dapat semua cuy. Nggak ada ini endingnya yang nggak memuaskan banget deh gitu. Apalagi gue lagi
Gue pengen spoiler tapi nggak usah lah, biar lu pada yang belum nonton merasakan juga gimana. Padahal endingnya tuh udah nge-punch banget, abis loh. Itu aja yang nggak enak banget tuh. Itu aja sih kalau secara dari sinematografi. Jadi itu aja sih kalau gue ya, kalau mau ngebahas tentang Michael ini, karena emang nggak ada yang dibahas lagi. It's just a good film about the very very good person gitu ya, yang wah udahlah gitu, Michael Jackson udahlah. Dan banyak hal-hal yang ya maksudnya di media juga sering diberitain, tapi pas tahu kenyataannya gitu, wow, iya, sedih banget sih. Karena gue tahu rasanya sedikit-sedikit ya jadi dia gitu. Sebagai YouTuber aja gue tahu rasanya dia pilihan harus gimana sama fans juga, tapi harus gimana juga sama keluarga, mengimbangi segala macam. Wah bro, masa kecil lo direnggut. Kalau dia ya, kalau gue jujur nih, masa parenting gue agak-agak kambil kan, ibarat sama YouTube ibaratnya. Kurang lebih sama ya, cuma dia versi jauh lebih gedenya lagi. Nah tapi guys, kalau misalnya ada nggak sih bang norma yang diambil dari film ini, bro, ya walaupun ini nggak akan spoiler ya, sama sekali nggak akan spoiler, karena dari kisah hidup dia dan dari media-media aja udah pada tahu lah ya. Normanya yang gue ambil dari film ini tuh agak sedikit nyolek gue banget. Dan mungkin ada beberapa teman-teman juga akan bisa jadi ngerasain gitu ya. Which is ketenaran adalah penjara. Itu bagi gue pelajaran yang sangat menohok banget sih pas nonton film ini. Literally ada scene yang gue gak mau sebut biar lu ngerasain sendiri. Scene itu gue nangis gitu. Maksudnya wow, yang banyak dari lu pada sekarang mungkin nonton video ini yang pengen gitu, gue pengen ngetop segala macam, bro. Percaya sama gue I've been there. Tanpa berusaha sombong sama sekali, gue pernah lumayan lah ngetop ibaratnya gitu ya di YouTube. Gak usah ngetop YouTuber lain bahkan, tapi gue yang lumayan aja. Jujur, ketenaran tuh penjara kadang-kadang. Gak bisa ngapain loh. Semakin lu tenang, semakin gak bisa ngapain. Semakin lu tenang lagi, gue gak bisa ngapain lagi. Gue pernah ngobrol sama YouTuber yang terkenal banget di Indonesia, gak bisa ngapain. Beliau sendiri bilang mau kemana-mana dipotret terus gak bisa ngapain gitu. Kebayang sih gimana jadi Michael Jackson sih. Makanya otomatis lu akan jadi humble. Kalau lu terkenal banget, awal-awal mungkin sombong. Lu pertama kali terkenal tuh, sombong. Awal-awal doang. Lama-lama lu gak ada gunanya. Ya kan jadi kayak Michael Jackson gitu. Pasti, semua orang pasti gitu. Dan itu dapat banget bagi gue. Makanya gue pas nonton sih banyak nangis sih. Jujur, nangis gitu. Makanya gue bingung nih video ini mau gue kasih judul apa. Mungkin gue mau kasih judul nggak wah, tapi bikin nangis. Biar sekalian orang bingung maksudnya apa tuh. Hai guys, jadi itu aja dari gue, dari ngopi. Kalau selera gue sih ya itu dia ya. Pemilihan lensa tetap sih, entah kenapa gue emang masuk-masuk aja, tapi tetap beberapa angle emang kalau seandainya itu lensanya lebih wide, banyak lebih jauh lebih dapat ya. Nah, sama satu lagi sih gue kalau mau nambahin ya, nggak ada angle spesial. Nah ini kayak misalnya yang Queen ya, Bohemian Rhapsody gitu kan, itu kan ada banyak angle yang secara sinematik itu angle spesial, angle yang gila bro sinematiknya. Kalau yang Queen tuh yang yang dia lagu yang Mama gitu kan, ada angle dari bawah itu lah, wah itu kan secara sinematik gila gitu. Jujur ini nggak ada, ini kayak cuman ya udah kayak medium shot, wide shot, zoom shot, ya begitu aja gitu. Nggak ada tuh angle-angle secara sinematik yang spesial gitu kan. Yang Elvis aja ada banyak yang entah slow motion yang pas apa gitu. Ini nggak ada, jujur ini nggak ada. Itu aja sih. Tapi bukan berarti jelek. Semuanya pas, semuanya udah beautiful kalau menurut gue ya. Fasenya soalnya kalau gue yang penting fase dapat, guanya juga dapat gitu. Misalnya momen harusnya sedih, gue dapet sedih segala macam. Udah bagus. Cuman itu aja sih endingnya guys. Oke, tapi itu aja guys untuk ngobrol film Michael Jackson ya. Silakan nonton buat kamu yang fans, dan kamu yang bukan fans ya biar tahu Michael Jackson kayak apa actually, dan biar tahu ya jadi orang terkenal tuh gimana ya ini ya. Dan actually tambahan lagi ya, emang mungkin lagi-lagi secara sinematografi ya agak sedikit kurang kayak nge-push ke keluar biasaan si Michael Jackson ini. Maksudnya nge-push kayak
kayak omongan orang studionya lah mungkin gimana ya. Karena aslinya kan di behind the scene kalau lu mau tahu di kehidupan nyata orang-orang studionya tuh pada muji gila guys, kayak ini orang ada sih kayak kata-kata kayak pitch perfect segala macam. Tapi maksud gua ada yang di studionya tuh hampir pujian mulu karena emang udahlah. Ya kadang-kadang emang Tuhan tuh kalau menciptakan manusia ya kadang-kadang showing off ya, kadang-kadang ciptain Michael Jackson atau ya banyak manusia yang luar biasa lah ya di muka bumi ini lah ya. Semoga kita adalah salah satunya guys. Sebenarnya semua orang Tuhan menciptakan luar biasa, tinggal kita temuin bagaimana keluar biasaan kita. Mulai ceramah, gue gini nih kalau udah kelamaan gak diudah-udahin lama-lama jadi kemana-mana. Oke guys, thank you, sampai jumpa lagi di Ngopi alias Ngobrol Film yang berikutnya. Ping.